Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Regina Putri, absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisis laporan laba rugi dan hubungannya terhadap varian penjualan dan varian biaya produksi. Analisis laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Menurut Dr. J.P. Sitanggang, laporan laba rugi atau income statement adalah itikat pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode akuntansi, yang pada umumnya setiap kuartal atau 1 tahun. Berdasarkan definisi laporan laba rugi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang dapat menentukan pendapatan beban dalam jangka waktu. Jenis laporan laba rugi. 1. Laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut, dan biasanya laporan laba rugi ini dipakai oleh perusahaan dagang, rintisan, atau UKM. Contoh laporan single step adalah seperti di samping. Next. Yang kedua adalah laporan laba rugi multiple step. Pada laporan multiple step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan laba rugi perusahaan dagang besar atau perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan, seperti kreditor dan investor. Contoh laporan laba rugi multiple step ada di samping. Fungsi laporan laba rugi. Fungsi laporan laba rugi yang pertama adalah untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Pihak-pihak yang menggunakan laporan laba rugi. Yang pertama, pengguna internal. Biasanya pengguna menggunakan informasi dalam laporan laba rugi untuk menganalisis bisnis dan membuat keputusan. Pengguna internal terdiri atas manajemen perusahaan dan dewan direksi. Sebagai pihak internal di perusahaan, mereka bisa bertindak berdasarkan masalah apapun yang berhubungan dengan arus kas. Yang kedua, pengguna eksternal. Bagi pengguna eksternal, biasanya berguna untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut bisa menguntungkan di masa depan atau tidak. Pengguna eksternal terdiri dari investor, pesaing, maupun kreditur. Terutama untuk investor yang akan berinvestasi, sebelum berinvestasi, mereka akan memeriksa laporan ini. Selanjutnya, kreditor menggunakan laporan ini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjamannya atau untuk mengambil pinjaman baru. Pesaing biasanya menggunakan income statement untuk melihat keberhasilan bisnis. Unsur laporan laba rugi. Pertama, penjualan bersih atau net sales, yaitu hasil penjualan atau penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan retur penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat juga terdiri dari harga pokok produksi, yaitu bahan baku, upah langsung, dan biaya pabrik. Yang ketiga, laba kotor atau gross profit, yaitu laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban atau biaya operasional perusahaan. Unsur laporan laba rugi yang keempat, yaitu beban usaha atau operating expense. Umumnya, beban usaha terdiri dari
Yang pertama, beban penjualan adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan. Contohnya biaya promosi, pengiriman barang, dan lain-lain. Yang kedua, ada biaya umum dan administrasi. Adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan. Contohnya biaya telepon, biaya gaji, bagian administrasi, dan lain-lain. Unsur laporan laba rugi yang kelima adalah laba usaha. Dapat diartikan juga sebagai laba operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan beban-beban usaha. Yang keenam, laba sebelum pajak atau earning before tax, yaitu laba yang diperoleh perusahaan sebelum dipotong oleh pajak. Yang ketujuh, laba bersih setelah pajak, yaitu jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak. Yang kedelapan, laba ditahan, yaitu laba setelah pajak dikurangi oleh pembagian dividen kepada pemegang saham. Laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan. Analisis rasio profitabilitas. Pengertian analisis rasio profitabilitas adalah analisis rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Jenis-jenis rasio profitabilitas. 1. Gross profit margin atau laba kotor, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan kotor perusahaan dari setiap penjualannya. Artinya, di sini belum memperhitungkan biaya operasi perusahaan. Dengan rumus sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan laba kotor per penjualan. Yang kedua, operating profit margin, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan operasional atau usaha perusahaan dari setiap penjualannya. Artinya di sini belum memperhitungkan biaya bunga dan pajak perusahaan. Dengan rumus sebagai berikut. Operating profit margin sama dengan laba operasional per penjualan. Jenis-jenis rasio profit margin yang ketiga, yaitu net profit margin, yaitu rasio yang mengukur seberapa tingkat keuntungan bersih perusahaan dari setiap penjualannya. Artinya, di sini telah memperhatikan biaya operasi, bunga, dan pajak perusahaan. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih per penjualan. Yang keempat ada return on asset, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih dari jumlah dana yang diinvestasikan perusahaan atau total aset perusahaan untuk menentukan jumlah dana yang diinvestasikan. Untuk rumusnya sendiri adalah return on asset sama dengan laba bersih per total investment atau aset. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan dikirim pada kolom chat Zoom. Terima kasih.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari tiga, yaitu bagaimana pengaruh varian penjualan dan biaya produksi terhadap laporan laba rugi. Pengaruh varian penjualan yaitu varian yang positif adalah yang menguntungkan karena hal tersebut mengidentifikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan, dan varian yang negatif adalah tidak menguntungkan. Varian harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Untuk biaya produksi sendiri semakin besar atau tinggi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin dapat mengelola perusahaan. Hal ini berarti dengan tinggi biaya produksi suatu perusahaan sangat mempengaruhi laba bersih yang akan diperoleh. Tingginya biaya produksi yang dikeluarkan akan menambah beban pokok penjualan. Bagaimana Mbak Rida? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa. Dari keempat jenis rasio profitabilitas, manakah yang paling sering digunakan di dalam perusahaan agar menghasilkan laba yang lebih besar? Menurut saya, net profit margin bisa dikatakan akan menghasilkan laba yang lebih besar, dikarenakan pada net profit margin sudah memperhitungkan biaya operasi, bunga, dan pajak perusahaan. Bagaimana Mbak Zalfa? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas penjelasannya, sudah jelas. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.